Perkenalkan, nama saya Megi Fani Bureni dengan NIM 20120169 kelas C. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester komputasi awan. Baik, di sini soal yang pertama adalah buatlah sebuah video yang dimana tentang keamanan aplikasi berbasis cloud yang Anda ketahui. Nah, di sini apa itu keamanan cloud? Keamanan cloud adalah disiplin keamanan cyber yang berfokus pada perlindungan sistem dan data cloud dan ancaman internal dan eksternal, masuk praktik terbaik. Kebijakan teknologi yang membantu perusahaan mencegah akses dan bocoran data saat pengembangan strategi keamanan cloud. Ada 4 tips di lingkungan komputasi yang harus diperhitungkan, yaitu lingkungan cloud kontak eksternal, lingkungan cloud POVAT, lingkungan cloud hybrid, dan lingkungan multi-cloud. Mengapa keamanan cloud itu penting? Agar tetap kompetitif sekaligus melindungi data dan sistem dari ancaman berikut. Yang pertama, akun yang disusupi. Penyerang menggunakan kampanye penipuan untuk mencuri data penting. Yang kedua, ketentuan perangkat. Pengguna menggunakan cloud publik maupun privat karena sangat penting bahwa perangkat keras dan lunak telah di-patch dan diperbaharui. Yang ketiga, ancaman internal. Pengguna sering mengklik tautan jahat atau secara tidak sengaja memindahkan data ke lokasi dengan keamanan yang rendah. Ketiga, cara kerja keamanan cloud. Keamanan cloud merupakan tanggung jawab bersama antara penyedia cloud dan pelanggan. Akuntabilitas bervalidasi tergantung pada jenis layanan yang ditawarkan. Yang pertama, infrastruktur sebagai layanan. Dalam metode ini, penyedia cloud menawarkan sumber daya komputasi jaringan dan penyimpanan sesuai permintaan. Penyedia bertanggung jawab untuk mengemaskan layanan komputasi inti pelanggan, harus mengamankan semuanya beserta sistem operasi, termasuk aplikasi data runtime, malware, dan sistem operasi itu sendiri. Yang kedua, platform as a service. Banyak penyedia yang menawarkan lingkungan pengembangan dan penyebaran yang lengkap di cloud bertanggung jawab untuk melindungi runtime bahasa umum, malware, dan sistem operasi serta layanan komputasi inti pelanggan, harus melindungi aplikasi, data, akses pengguna, perangkat pengguna, dan jaringan pengguna atau aktor mereka. Yang ketiga, SaaS. Organisasi juga dapat menggunakan perangkat lunak pada modal sesuai pemakaian seperti Microsoft Office 365 atau Google Drive. Ada 4 aspek utama keamanan cloud. Yang pertama, membatasi akses karena cloud membuat segala sesuatunya dapat diakses melalui internet yang memastikan bahwa hanya orang yang tepat yang memiliki akses ke alat yang tepat untuk waktu yang tepat. 2. Melindungi data. Organisasi perlu memahami di mana mereka berada dan menempatkan kontrol yang sesuai untuk melindungi data itu sendiri dan infrastruktur tempat data di hosting. Yang ketiga, pemulihan data. Solusi percadangan yang baik dan rancangan pemulihan data sangat penting jika terjadi pelanggaran. Yang keempat, rencana respon. Ketika sebuah organisasi diserang karena mereka membutuhkan sebuah rencana untuk mengurangi dampak dan mencegah sistem lain disusupi. Jenis alat keamanan cloud. Alat keamanan cloud mengatasi kerentanan baik dari pengguna maupun ancaman akses, juga membantu mengurangi kesalahan yang terjadi selama pengembangan dan pengurangan risiko bahwa orang yang tidak berwenang akan mendapatkan akses ke data sensitif.
Yang pertama, manajemen postur, platform perlindungan beban kerja cloud, broker keamanan akses cloud, identitas dan akses, pengolahan pemberian hak infrastruktur cloud. Apa saja tantangan keamanan cloud? Tantangan keamanan cloud berupa kurangnya fasilitas data, lingkungan kompleks, inovasi cepat, dan keputusan dan tata kelola. Bagaimana menerapkan keamanan cloud? Mengurangi risiko serangan cyber terhadap lingkungan cloud Anda dapat lakukan dengan kombinasi proses, kontrol, dan teknologi yang tepat. Platform aplikasi cloud natif yang mencakup platform perlindungan beban kerja, cloud, manajemen penentangan infrastruktur cloud, dan manajemen postur keamanan cloud akan membantu mengurangi kesalahan, memperkuat keamanan, dan mengelola akses secara efektif. Untuk mendukung investasi teknologi Anda, lakukan pelatihan untuk membantu pengguna. Pastikan mudah bagi orang yang memberitahu IT jika mereka curiga telah menemukan email berbahaya. Jalankan simulasi pengetahuan untuk memantau efektivitas program Anda. Solusi keamanan cloud. Cloud memperkenalkan risiko keamanan baru, solusi proses, dan kebijakan keamanan. Cloud yang dapat membantu mengurangi risiko secara signifikan mulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi semua penyedia cloud. Yang kedua, investasi pada alat seperti broker keamanan akses cloud untuk mendapatkan fasilitas ke dalam aplikasi data yang digunakan. Yang ketiga, sebarkan manajemen postur keamanan cloud untuk membantu Anda mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan konfigurasi. Yang keempat, terapkan platform perlindungan beban kerja cloud untuk membangun keamanan ke dalam proses pengembangan. Yang kelima, lakukan patch pada perangkat lunak dan buatlah kebijakan secara rutin. Yang keenam, program pelatihan untuk mengetahui ancaman dan taktik pengetahuan tertaut. Yang terakhir, terapkan strategi keamanan Zero Trust dan gunakan manajemen identitas dan akses untuk mengelola dan melindungi akses. Baik, yang berikut adalah kita dapat mencari sebuah aplikasi berbasis keamanan data pengguna yang di dalamnya ada aplikasi Google Find Security Cyber, Sintercloud, dan GetContact. Nah, di sini saya memilih aplikasi GetContact. Oke, di sini saya masuk lewat laptop menggunakan web getcontact.com dan seterusnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur yang pertama yang ada pada aplikasi GetContact. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Yang pertama adalah security atau yang pertama yaitu keamanan perlindungan terhadap spam. Prioritas dari aplikasi GetContact adalah keamanan untuk setiap pengguna. Setiap hari, kami menganalisis ribuan panggilan untuk mendeteksi potensi penipuan dan penelpon spam. Tujuan utamanya adalah membuat Anda tetap aman dengan memblokir nomor yang memiliki niat jahat. Yang kedua, identifikasi menelpon. Anda memiliki hak untuk mengetahui siapa saja yang menelpon Anda, mempelajari identitas menelpon yang tidak dikenal di perangkat Android Anda seketika. Yang ketiga, privasi dan keamanan data. Nah, untuk aplikasi ini melindungi privasi pengguna yang paling penting bagi GetContact, di mana GetContact mempertahankan tindakan kebutuhan teknis dan operasional tingkatkan tertinggi di bawah blok ukur GDPR. Itulah sebabnya kami telah mengembangkan pusat manajemen privasi yang berdedikasi penuh sehingga pengguna memiliki kontrol penuh atas profil dan preferensi privasi, di mana GetContact dapat mudah mengelola pengaturan fasilitas, mengubah tag, dan penampilan profil, menghapus atau menghilangkan daftar profil kontak Anda, dan masih banyak lagi. Yang keempat, percakapan.
Gunakan Get Contact Messenger untuk menikmati pengalaman obrolan yang luar biasa lewat fitur obrolan yang baru dikembangkan oleh Get Contact, menawarkan pengalaman mengobrol dengan privasi yang ditingkatkan untuk Anda. Yang berikut adalah tag. Get Contact mendapatkan kekuatannya dari tingkat keterlibatan komunikasi pengguna. Pengguna meningkatkan basis data profil untuk memverifikasi atau melakukan konfigurasi kontak melalui opsi tambahkan atau tag. Misalnya pengguna dapat mengingatkan profil pengguna lain dengan tag seperti Mount Restrict. Pengguna yang membuat tag ini merupakan kemampuan untuk mengubah atau menghapus tag. Yang berikut adalah multi-platform. Get Contact sesuai dengan komputer desktop dan juga ponsel Anda. Di sini saya menggunakan Get Contact seperti yang di awal saya bilang. Yang berikut adalah skor kepercayaan. Skor kepercayaan sebelumnya berbisnis dengan seseorang. Teknologi kecerdasan buatan kami didukung oleh umpan balik terbaru dari para pengguna. Aktivitas spam serta lusiran teknologi algoritma berbeda untuk menghitung skor kepercayaan setiap nomor telepon. Yang berikut adalah pintasan untuk ikon. Buat riwayat panggilan di ponsel Anda. Ketuk ikon I untuk melihat detail nomor yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Pilih bagikan kontak dan detail nomor. Jika opsi Get Contact tidak tersedia di layar untuk lainnya, dan aktifkan Get Contact. Sekarang Anda dapat mengidentifikasi panggilan melalui riwayat panggilan Anda tanpa harus membuka aplikasi Get Contact. Oke, itu adalah penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Get Contact. Oke, untuk login masuk ke Get Contact, kita juga bisa menggunakan login cepat dengan WA atau login cepat menggunakan SMS. Oke, baik, lanjut. Jelaskan bagaimana cara rekomendasi atau memahami cara privat. Oke, baik. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi Get Contact, otomatis kita harus masukkan nama kita atau email. Nah, email yang di sini saya masukkan Miki Burini. Oke. Nah, untuk kata sandinya ini adalah perpaduan. Yaitu contohnya Oke, seperti ini. Ini ada perpaduan huruf kecil dan juga huruf besar ya. Oke, lalu kita masuk. Nah, di sini karena saya menggunakan web atau Get Contact pada web, jadi saya seperti ini saja, saya tidak masuk. Oke. Lalu contoh linknya adalah seperti ini, link PKH. Nah, di sini linknya tidak aman ya. Berarti kita tidak boleh mengisi biodata kita secara sembarangan karena itu akan berakibat fatal. Oke, teman-teman. Itulah hasil kerja saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.